إذ هديتنا واغفر لنا يا ربنا بخير قبل غرغرا. Ya Allah, jangan gelincirkan hati kami setelah hati kami ini Engkau beri petunjuk, dan ampuni dosa-dosa kami serta tutup umur kami ini sebelum kami mati ini dengan kebaikan. Karena memang orang akan jadi orang yang beruntung itu ketika mereka meninggal dunia, mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah itu dimulai bagaimana dia menjalani hidup itu juga dengan kebaikan. Itu sebabnya Rasulullah SAW di dalam hadisnya mengatakan, yamutul mar'u ala ma asya alaih. Seseorang akan meninggal dunia seperti keadaan bagaimana dia menjalani hidupnya. Jadi kalau hidup ini dijalani dengan kebaikan, insya Allah mati pun di dalam kebaikan. Tapi kalau ada orang yang selalu di dalam hidupnya ini melalui dengan keburukan-keburukan, maka resikonya pun dia akan mati di dalam keburukan. Itu sebabnya kalau kita melihat di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalimat di ujung, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Itu sesuatu yang sebetulnya kita tidak bisa. Kalau ditanya kepada kita semua, kalian mau mati dalam keadaan Islam atau tidak? Jawabannya iya. Tapi itu bukan kemampuan kita, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi di depannya Allah Subhanahu wa taala berikan amalan. Amalannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalau kamu jadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sungguh-sungguh, insyaallah kamu mati dalam keadaan beriman. Maka kebaikan-kebaikan ini harus kita jaga. Kenapa? Karena kalau tidak dijaga, tidak dipelihara, jangan hilang. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu dilatar belakangi di antaranya karena bergaul dengan orang-orang yang nakal. Jadi pergaulan ini sebetulnya sangat mempengaruhi. Itu sebabnya kenapa selalu saya bilang komunitas kita, komunitas apapun itu harus kita isi dengan kebaikan. Karena komunitas itu biasanya akan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Yang mana Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'a dini khalilih wal yanzuril mar'u may yukhalil. Seseorang akan sama dengan kawannya, komunitasnya. Oleh karenanya pilih kawan dan komunitas yang baik. Kalau kita sekali lagi melihat di dalam Quran, orang-orang yang di dalam neraka itu ditanya, masalah kamu bisa kenapa kalian kok bisa masuk ke dalam neraka? Maka jawaban mereka, lam naku minal musallin. Yang pertama, kami bukan termasuk golongan orang-orang yang salat. Kalau seandainya kita berkawan dengan orang-orang yang salat, maka kita akan jadi orang salat. Tapi karena mungkin berkawan dengan orang-orang yang tidak salat, maka jadilah gak mau salat. Nah, yang pertama, lam naku minal musallin. Kemudian walam naku nu'im miskin. Kami gak pernah mau berbagi kepada orang miskin. Kalau berkawan dengan orang-orang yang pelit, maka kita juga akan jadi orang yang pelit. Kemudian yang ketiga, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami selalu bergaul dengan orang-orang yang nakal. Nah, ini tadi jangan sampai kita itu bergaul dengan orang-orang nakal. Sekali-sekali ketemu, kalau memang seandainya kita bisa mengubah orang-orang yang nakal itu jadi baik, silahkan bergaul. Tapi kalau kira-kira kita yang akan terpengaruh, maka sebaiknya kita jaga jarak. Kemudian selanjutnya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami pun tidak percaya dengan hari pembalasan, hatta atana yakin, sampai datang kepada kami ini kematian. Jadi orang yang nakal itu kalau nakal sampai mati bahaya. Nah, ini yang tadi bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Di ujung fala tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Siapapun yang ingin menolong ini tidak akan pernah bisa. Karena biasanya orang menolong itu karena kenal.
karena sama grupnya sama grup pada bersembahyangan, karena grupnya sama ada grup yang nakal, siapa yang mau nolong. Tapi kalau orang-orang yang salat kawan dengan orang yang salat, kalau seandainya yang salat satu ini nilainya rendah, tapi yang satu sempurna, yang sempurna bisa nolong. Ada orang biasa, kawan orang saya yang biasa, kawan orang alim, orang alim bisa nolong. Tapi kalau grupnya nakal semua, siapa yang mau nolong? Nah itu jadi berkumpul dengan orang soleh itu sedikit banyaknya pasti diberikan manfaat. Oleh karenanya yang sampai ketika kita hidup di dunia ini, jangan sampai jauh-jauh dari orang-orang yang punya pengetahuan orang-orang soleh, supaya apa pengetahuan mereka dan soleh mereka menular kepada kita. Sekali lagi seperti doa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan petunjuk kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita nanti di dalam keadaan husnul khatimah, di dalam iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga bersama Nabi bersama orang-orang saleh, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dulu, mudah-mudahan mereka sambil olahraga, sambil menghirup udara segar yang luar biasa di sisi sungai Makam. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك أعمالنا بطاعتك يا الله، سهل أمورنا وسياساتنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وإلى الخير قربنا ومن الشر أمنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.